Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede dan Santo dengan NIM 0514066571. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari soal tugas 3 eh, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas kali ini saya disuruh membuat proyek menampilkan dari data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia. Terus ini diambil dari API online yang sudah dikasihkan. Terus bikin tampilan aplikasi mobile dengan elemen rank, name, symbol, dan brush USD. Terus di sini akan saya jelaskan ya, mulai dari struktur folder-folder dari file tadi. Lalu yang pertama di sini ada VS Code. Nah, VS Code ini konfigurasi ya, khusus di VS Code-nya. Biasanya isinya itu setting atau extension format JSON ya. Nah, ini berfungsi supaya menyamakan konfigurasi editor antar developer dalam satu tim. Misalnya formatnya default, terus blueprint yang direkomendasikan atau konfigurasi debuggernya. Terus ini yang untuk folder Android ini tadi saya udah launch ya. Jadi ini buat native project Android yang dibuat atau digenerate sama kapasitor. Jadi ketika kita menjalankan npx cat add Android, folder ini terbentuk secara otomatis. Terus di dalamnya ada project Android Studio lengkap, manifest, Gradle config, resources folder, terus dan lain-lain. Terus folder ini nantinya tuh dibuild menjadi file .apk atau .aab untuk distribusi ke Play Store. Nah, ini untuk selanjutnya di bagian disk. Untuk bagian disk ini output dari proses build VTEC. Jadi ketika kita ngetik npm run build, ini disk ini foldernya langsung terbentuk ya. Nah, ini berisikan akses statis yang sudah dikompil, terus diminifikasi, terus ini sudah siap di deploy. Jadi kalau kita mau deploy JavaScript dan turunannya itu, kita bisa pakai folder di sini yang sudah dikompil gitu ya. Jadi itu semua terbungkus all in one gitu. Makanya di sini ada tulisannya nama filenya tuh seperti ini. Jadi semua data-datanya tuh kode-kodenya tuh udah dibungkus rapi di situ. Walaupun judulnya terlihat acak-acakan ya. Terus lanjut ke bagian node modules ini biasanya semua dependensi terus yang udah terinstall ya berdasarkan package.json itu. Nah, ini foldernya ini tidak boleh di-commit ke Git ya, karena dibuat ini soalnya ini tuh dibuat ulang ketika kita npm install gitu. Ini pasti foldernya tuh masuk Git ignore karena ini sangat fatal sih kalau langsung kita dimasukin ya. Untuk bagian public ini biasanya akses statis yang dari proses sama VT ya, misalnya account, terus gambar atau file manifest. Ini tuh isi foldernya tuh disalin, di copy langsung ke disk pas build, gak ditransformasi apapun ya. Oke, lanjut di searching. Ini yang bagian router. Nah, ini untuk router ini berisikan konfigurasi view router ya. Ini didefinisikan semua rute aplikasi atau route definition, misalnya path, detail ID, terus lainnya lah. Nah, terus ini juga mapping ke komponen view yang mau di-rendernya ini ya. Di aplikasi ini router ini tuh berinteraksi juga sama Ion Router Outlet untuk animasi navigasi setiap page atau halamannya ya. Terus ini nih untuk app.view. Nah, ini untuk komponennya dasarnya. Jadi titik masuk utamanya dari sisi view. Jadi semua page atau halaman lain tuh dirender di dalam komponen ini melalui Ion App sama Ion Router Outlet. Ini biasanya nggak banyak logika di sini sih biasanya. Fungsinya lebih sebagai wrapper di routing point-nya ini. Oke, lanjut yang main.script ini. Nah, ini entry point aplikasi secara keseluruhannya. Jadi di sini view app tuh diinisialisasi, terus pluginnya didatakan Ionic View Router, terus aplikasinya tuh dimount ke DOM elemen app yang ada di index.html. Nah, ini urutan inisialisasi itu di file ini lumayan penting ya. Misalnya view router harus diusekan sebelum di app mount. Oke, sudah. Ini untuk file-nya. Nah, ini file ini untuk deklarasi TypeScript buat file-nya ya. Jadi ini berisikan hanya cuma satu baris kode ya. Nah, ini akan ngasih tahu gitu ke TypeScript tentang tipe-tipe spesifik file ini. Misalnya import meta dan environment, import meta.hot. Nah, kemampuan import meta.view ini tanpa file ini TypeScript bakal ngelempar error ketika akses import meta ini ya. Oke. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, ini untuk konfigurasinya. Nah, ini konfigurasi proyek kali ini ya, kita pakai Ionic CLI. Nah, ini untuk mendefinisikan nama aplikasi, tipenya apa, dari review. Terus konfigurasi integrasi itu termasuk integrasi sama kapasitor. Ini digunakan sama Ionic CLI ya saat menjalankan perintah, misal Ionic build atau Ionic kapasitor run Android. Jadi ini file-file ini tuh fungsinya buat konfigurasi yang kita butuhkan untuk ngedeploy atau ngebuat suatu program. Kita lanjut ke main apps ya. Nah, ini untuk bagian topik utama kita di homepage.view ini ya. Nah,
Ini template ya, template bagian ion headernya ya. Ini tuh bagian header halaman dari ion tadi ya. Untuk translucent true tuh untuk mengaktifkan efek blur transparan di iOS. Nah, toolbarnya itu dikasih color primary. Nah, ini dimana pakai warna tema utama. Nah, di sebelah kanan kan ada di bagiannya ada slot N ini. Oh, ya. Nah, ini yang slot N. Ini ada tombol refresh yang manggil load cryptos ya, pas diklik. Jadi ketika loading berjalan, tombol ini tuh di disable dan ikonnya tuh diberi kelas spin yang mengaktifkan animasi rotasi via CSS-nya. Nah, terus untuk section kedua yang ion refresh. Nah, ini untuk bagian ion refresh ini bawaan ya untuk gestur tarik ke bawah untuk refreshnya itu. Nah, ketika user narik halaman ke bawah melampaui thresholdnya, event ion refresh itu tertrigger, langsung manggil do refresh. Nah, parameter event terus diteruskan ke fungsi supaya bisa manggil event target complete. Nah, pas selesai, ini penting ya untuk menghentikan animasi spinner refreshernya. Nah, ini untuk berikutnya bagian loading skeleton ya. Nah, ini ditampilkan pas ketika is loading bernilai true ya, sekaligus data crypto yang masih kosong. Nah, artinya ini ini tuh loading pertama kali bukan refresh, menampilkan 8 skeleton row sebagai placeholder visual sebelum data aslinya tersedia. Jadi pendekatan ini lebih baik dari spinner karena memberikan gambaran struktur konten yang akan muncul. Jadi tipe-tipe loading tuh ada banyak ya. Kalau saya prefer yang skeleton ini. Jadi supaya kita tahu nih datanya tuh sebagaimana banyaknya. Kalau cuman bulat spinner doang tuh lebih ke kayak mengambang gitu. Ini datanya apa, sebanyak apa gitu ya. Nah, ini untuk error state. Nah, untuk bagian error state ini ditampilin nih ketika pas ada pesan error, pas sama proses loadingnya udah selesai. Nah, ini tuh nampilin icon offline, text error, sama tombol entry-nya ya. Jadi kondisi is loading tuh diperlukan supaya error state gak muncul bersamaan dengan skeleton saat refresh sedang berjalan. Ini kita lanjut ke bagian yang table ini ya. Nah, ini bagian table header sama cryptolistnya. Nah, ini bagian utama dari tampilan data yang akan kita sajikan. Header table dibikin sticky dengan position sticky bagian atasnya 0 via CSS. Nah, list ini dirender pakai V4 yang iterasi atas array cryptos. Setiap baris dikasih class event row berdasarkan indeks berdasarkan indeks genapnya ya, untuk efek bebas stripping. Nah, warna sama ikon perubahan harga itu ditentukan secara dinamis, get changer color ya, untuk kelas CSS dan ternary expression supaya memilih ikon karet naik turun. Nah, ini maksud dari bebas stripping tuh kalau di stylenya Excel itu ada entah Excel atau Word yang tabel tuh ada checklist yang baris berlelet, jadi ada dua warna seperti zebra itu ya. Kalau ini lanjut di bagian footernya. Nah, ini untuk bagian footer sederhana ini tuh untuk nampilin sumber data sama jumlah total cryptocurrency yang ditampilin, nilai crypto.length. Nah, ini bersifat reaktif, jadi akan otomatis terupdate pas datanya berhasil di page tuh. Oke, lanjut bagian interface definition ya. Nah, dua interface TypeScript ini nah ini yang ngedefinisiin shape bentuk data dari API CoinLore ya. Nah, crypto ngedefinisikan struktur satu item cryptocurrency. Nah, crypto respon ini untuk mendefinisikan struktur respon keseluruhan dari endpointnya yang API/stickers. Nah, dengan ini TypeScript tuh bisa ngelakuin type checking pas kita mengakses properti data. Ini berfungsi untuk mencegah typo atau akses ke properti yang nggak ada. Terus, nah lanjut bagian ini
Ini 3 variabel ya, yang const crypto, const is loading, sama const error message. Nah ini 3 variabel reaktif yang menjadi state halaman ini. Cryptos menyimpan array data cryptocurrency, terus untuk is loading diinisialisasi true supaya skeleton langsung terlihat saat page atau halaman pertama kali dibuka. Untuk error message ini untuk nyimpan pesan error kalau page-nya gagal. Nah string kosong berarti nggak ada error ya. Terus load crypto. Nah ini yang untuk bagian load crypto ini fungsi utamanya untuk ambil data dari API setiap dipanggil. Nah ini loading akan aktif nih dan error di reset. Ini pakai page native yang bukan access ya untuk HTTP requestnya. Nah block final ini mastiin is loading selalu kembali ke false terlepas ini sukses atau gagalnya request supaya mencegah state loadingnya yang nggak pernah berakhir, jadi looping state loading gitu ya. Kalau ini bisa jadi disebut bottleneck, I don't know, mungkin gitu ya. Nah, ini untuk yang do refresh tuh tanganin gesture pull or refresh, logikanya identik dengan load crypto ya, bedanya ini di finalnya block. Fungsi ini manggil event target complete untuk ngasih tahu komponen ion refresher bahwa proses ini sudah selesai, sama animasi spinnernya bisa di stop. Nah, ini untuk bagian format price sama get change color on mount sama on mount-nya. Ini untuk yang formatting dengan fungsi ini formatting harga dengan conditional. Jadi harga di API itu dikirim sebagai string. Terus sehingga ini perlu diparse ke float terlebih dahulu untuk harga di atas 1 USD misalnya seperti Bitcoin atau Ethereum cukup 2 desimal gitu. Jadi untuk formatting angka atau harga, terus ini yang getching color atau ornament tuh untuk ngembaliin nama kelas CSS berdasarkan nilai perubahan harganya. Jadi warnanya akan berubah-ubah ya. Nah ini untuk bagian terakhir. Nah ini untuk color warna pewarnaan ya. Jadi semua style tuh pakai style scope. Artinya dimana CSS ini cuma berlaku untuk komponen ini aja gitu. Jadi nggak bocor ke komponen lain. Apa ya disebutnya? Kalau di JavaScript React tuh CSS global gitu ya. Jadi ini khusus untuk di section ini aja gitu. Nah ini ada beberapa hal penting kayak layout sistem kolomnya, terus ionic CSS variable sama animasi spin sama juga stripping gitu ya. Ini hal-hal yang penting. Misal di layout sistem kolom ini pakai Flexbox. Nah, nih. Pakai Flexbox ya, terus flagnya 0 nilai .x. Nah ini untuk kalau untuk kolomnya fixed width-nya range symbol price, terus flex satu autonya untuk kolom name sama isi ruang. Jadi untuk semua animasi yang animasi terus tema dan lain-lain untuk di homepage ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian praktiknya ya, praktik untuk hasil dari semua ini yang telah kita buat. Pertama kita di cd dulu ke folder crypto.app, terus di sini ionic build. Nah ionic build itu ngebikin semua masuk ke folder di sini ya, untuk bisa kita deploy kalau sudah pasti ya. Habis itu ionic serve. Nah ini untuk kita tes pakai localhost-nya. Ini untuk tampilan yang sudah kita buat tadi, mulai dari Bitcoin, ini ranknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah teratas. Terus ini simbolnya, terus price USD-nya, kita refresh. Ini ada animasi dan ada perubahan harga di sininya. Oke. Mungkin segitu saja ya penjelasan code dari tugas 3 kali ini. Semoga bermanfaat.